Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pembelajaran berbasis komputer. Berikut adalah nama anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Nola Amelia Asrofa, akhiran NIM 290. Kemudian ada Dinda Aprilia Aji Wenengku dengan akhiran NIM 281, Alisa Tri Andriani, akhiran NIM 273, Muhammad Zainul Alim, akhiran NIM 261, Eka Norberta, akhiran NIM 263, Febi Nur Aida Pratiwi, akhiran NIM 283, dan yang terakhir Hendra Carinta Yundayana, akhiran NIM 264. Hakikat belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang telah ditempuh siswa dalam berbagai jenjang pendidikan. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Fontana, belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman. Jenis-jenis belajar. Berkenaan dengan proses belajar yang terjadi pada diri siswa, Gagne tahun 1985 mengemukakan 8 jenis belajar. Kedelapan jenis belajar tersebut adalah 1. Belajar isyarat atau signal learning. Belajar melalui isyarat adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya tanda atau isyarat. 2. Belajar stimulus respons atau stimulus respons learning. Belajar stimulus respons terjadi pada diri individu karena ada rangsangan dari luar. Yang ketiga, belajar rangkaian atau chaining learning. Belajar rangkaian terjadi melalui perpaduan berbagai proses stimulus respons yang telah dipelajari sebelumnya sehingga melahirkan perilaku yang segera atau spontan, seperti konsep merah putih, panas dingin, ibu bapak, kaya miskin, dan sebagainya. 4. Belajar asosiasi verbal atau verbal association learning. Belajar asosiasi verbal terjadi bila individu telah mengetahui sebutan bentuk dan dapat menangkap makna yang bersifat verbal. 5. Belajar membedakan atau discrimination learning. Belajar diskriminasi terjadi bila individu berhadapan dengan benda, suasana atau pengalaman yang luas dan mencoba membeda-bedakan hal-hal yang jumlahnya banyak. 6. Belajar konsep atau konsep learning. Belajar konsep terjadi bila individu menghadapi berbagai fakta atau data yang kemudian ditafsirkan ke dalam suatu pengertian atau makna yang abstrak. 7. Belajar hukum atau aturan atau rule learning. Belajar aturan atau hukum terjadi bila individu menggunakan beberapa rangkaian peristiwa atau perangkat data yang terdahulu atau yang diberikan sebelumnya dan menerapkannya atau menarik kesimpulan dari data tersebut menjadi suatu aturan. Yang terakhir, ke-8, yaitu belajar pemecahan masalah atau problem solving learning. Belajar pemecahan masalah terjadi bila individu menggunakan berbagai konsep atau prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan. Pembelajaran merupakan suatu cara atau proses maupun perbuatan yang dapat menjadikan seorang belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah cara yang sengaja dilakukan atau dirancang agar peserta didik belajar. Menurut Sadiman DKK, pelajaran diartikan sebagai usaha-usaha yang terencana dalam manipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran. Darsono dalam Hamdani berpendapat bahwa ciri-ciri pembelajaran adalah sebagai berikut. Pembelajaran dilakukan secara sadar, direncanakan dengan sistematis. Kedua, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. 3. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan menantang siswa. Keempat, pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik.
Oleh karena itu, pembelajaran pasti mempunyai tujuan yang membantu para siswa agar memperoleh sebagai pengalaman, dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa akan bertambah baik kuantitas maupun kualitasnya. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran, yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu dan dapat mempengaruhi belajar seorang. Faktor-faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan juga psikologis. Faktor fisiologis merupakan faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik seseorang. Apabila kondisi fisik seseorang itu sehat, maka akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan belajar individu. Sedangkan apabila kondisi fisik itu lemah atau sakit, maka akan mempengaruhi tercapainya hasil belajar yang maksimal. Faktor psikologis merupakan keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar, seperti kecerdasan sosial, motivasi, minat, sikap, dan juga bakat. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang dan juga dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor lingkungan sosial dan juga faktor lingkungan non-sosial. Yang pertama ada faktor lingkungan sosial. Dalam faktor lingkungan sosial ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan lingkungan sosial keluarga yang sangat berpengaruh kepada kegiatan belajar, seperti ketenangan keluarga dan sifat orang tua. Hal tersebut dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Yang kedua ada lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekolah. Dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Dan yang ketiga ada lingkungan sosial masyarakat. Tempat tinggal siswa juga dapat mempengaruhi dari hasil belajar siswa. Dan yang kedua ada lingkungan non-sosial, seperti kondisi udara yang segar, pencahayaan yang bagus, suasana yang sejuk dan tenang, karena hal ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Faktor instrumental yaitu seperangkat belajar yang dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu hardware dan juga software. Terdapat faktor materi pembelajaran harus sesuai dengan usia perkembangan siswa. Begitupun juga dengan metode pengajar. Guru disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa agar guru dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar siswa. Pengertian pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer atau disebut dengan PBK merupakan istilah yang diambil dari Computer Assisted Instruction atau CAI, yaitu pembelajaran berbantuan komputer. Nah, secara konsep sendiri, pembelajaran berbasis komputer adalah bentuk penyajian bahan-bahan pembelajaran dan keahlian atau keterampilan dalam suatu unit-unit kecil. Pembelajaran berbasis komputer merupakan program pembelajaran dengan menggunakan software komputer atau CD pembelajaran. Nah, definisi pembelajaran berbasis komputer ini menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Hick and Hyde mengatakan bahwa dengan pembelajaran berbasis komputer, siswa akan berinteraksi dan berhadapan langsung dengan komputer secara individual, sehingga apa yang dialami oleh siswa akan berbeda dengan apa yang dialami oleh siswa lain. Yang kedua, menurut Warsita, mengatakan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, menurut Robert Hennig, mengatakan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah sistem komputer
dapat menyampaikan pembelajaran secara individual dan langsung kepada para siswa dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam sistem komputer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan komputer sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik tidak bosan dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas. Berikut merupakan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan pembelajaran, di mana dimaksudkan dalam pengembangan pembelajaran berbasis komputer harus berorientasi pada tujuan pembelajaran baik pada standar kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu berorientasi pada pembelajaran individual, yaitu pelaksanaannya berbasis komputer dilaksanakan secara individual oleh masing-masing peserta didik di dalam laboratorium komputer. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri, yaitu dalam pelaksanaannya dilakukan secara mandiri, guru hanya sebagai fasilitator. Semua pengalaman dikemas dan dalam program pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya yang keempat, berorientasi pada pembelajaran tuntas, di mana dalam pelaksanaannya peserta didik harus dapat menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dikemas dalam program pembelajaran berbasis komputer, baik berupa pemahaman materi dan tugas, mengerjakan tes atau evaluasi harus diselesaikan dengan benar. Komputer sebagai media pembelajaran. Media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Media difungsikan sebagai sumber belajar dan sasaran penggunaannya agar peserta didik mampu menciptakan sesuatu yang baru serta mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen tujuan. Yang kedua, komponen karakteristik media pembelajaran. Yang ketiga, komponen kesesuaian, di mana kesesuaian itu adalah rencana kegiatan, sasaran belajar, tingkat keterbacaan media, situasi dan kondisi, serta objektivitas. Nah, media pembelajaran berbasis TIK ini merupakan hal yang tidak mudah, karena dalam menggunakan media tersebut harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran tersebut. D. Model-model pembelajaran berbasis komputer. 1. Model drills. Model drills adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Melalui model drills akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Yang kedua adalah flow chart. Flow chart berupa alur dalam bentuk kotak-kotak dialog yang memiliki makna dan arti sendiri. Flowchart berisi simbol-simbol grafis yang menunjukkan arah alur kegiatan dan data-data yang memiliki program sebagai suatu proses eksekusi. Pada flowchart, pembelajaran berbasis komputer terdapat struktur dasar yang harus dipahami oleh para pengembang CBI, yaitu A. Pemilihan berkondisi, B. Proses pengulangan. Yang ketiga, ada model tutorial. Program tutorial pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar secara optimal. Dan yang keempat adalah model simulasi. Pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya yang berlangsung dalam suasana yang tanpa risiko. Yang kelima, ada model instructional games. Model ini merupakan salah satu bentuk model dalam pembelajaran berbasis komputer. Tujuan instructional games adalah untuk menyediakan pengalaman belajar bagi siswa melalui bentuk permainan yang mendidik. E. Prosedur pembuatan pembelajaran berbasis komputer. Sebelum membuat program pembelajaran berbasis komputer, harus membuat perencanaan sebagai berikut. 1. Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang terdiri dari A. Standar kompetensi, B. Indikator, C.
C. Pokok-pokok materi, D. Kegiatan pembelajaran, E. Rencana kegiatan pembelajaran, dan F. Evaluasi. Yang kedua, pembuatan garis besar isi media pembelajaran berbasis komputer meliputi A. Pendahuluan, B. Tujuan, C. Pengalaman belajar atau materi, dan yang terakhir adalah treatment. Prinsip pembelajaran berbatuan komputer. A. Orientasi pada tujuan pembelajaran. Pembelajaran komputer berorientasi berdasarkan tujuan pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator yang hendak dicapai setiap kegiatan pembelajaran. B. Orientasi pada pembelajaran individual. Pembelajaran komputer dilakukan individu masing-masing siswa dan berinteraksi secara individual dengan siswa. Contohnya, bertanya, latihan soal, dan feedback. C. Orientasi pada pembelajaran mandiri. Pembelajaran komputer dilaksanakan secara mandiri. Pada pembelajaran berbantuan komputer, siswa berinteraksi, sedangkan guru bertindak sebagai perancang dan programmer. D. Orientasi pada pembelajaran tuntas. Siswa dapat menyelesaikan pengalaman pembelajaran yang dikemas. Pembelajaran komputer pada akhir program ditampilkan skor yang diperoleh. Skor jika belum memenuhi kriteria ketentuan, maka siswa harus mengulang kembali dan dari awal dengan menekan tombol dan sebagainya.